Salam dan salam hormat dan salam sejahtera khususnya untuk seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan selamat berbakti dan beribadah dalam atas kalian pada pagi ini dimanapun kita berada, dan kita percaya kita punya kerinduan. Bahkan Tuhan hadir di dalam persekutuan kita pada pagi ini, dan pasti diberkati oleh Tuhan dalam setiap pribadi kita yang mencari wajah Tuhan pada pagi ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena kami diberi peluang yang begitu baik pada pagi ini, di mana kami dapat berbakti kepada Tuhan dan kami dapat menyembah Tuhan bersama-sama, dan kami dapat memuji nama-Mu pada pagi ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu yang akan berbicara kepada kami, dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pegangan kami, bahkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan menjadi satu panduan untuk kami terus mengikuti Tuhan sebagai penolong kami yang setia, bahkan jalan dan kebenaran kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan, bahkan mari kita duduk di kaki Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada pagi ini, karena kita akan diberkati, bahkan sudah diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi ini, yaitu terdapat di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-139, ayat yang 9 dan ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 139 ayat 9 dan ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Jikalau aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di hujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Dan perhatikan, tangan-Mu menuntun aku. Ya, dikatakan di sini, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Tangan-Mu menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Nah, saya ingin menarik satu tema yang singkat untuk kita pada pagi ini. Daripada ayat firman Tuhan ini adalah Tuhan menjanjikan kehadirannya, ataupun dalam arti kata yang lain, kehadiran Tuhan senantiasa ada dalam setiap pribadi umat yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di bawah matahari ini adalah perasaan dekat dengan Tuhan sebagai pencipta. Perasaan dekat, perhatikan, perasaan dekat dengan Tuhan pencipta. Mengapa kita harus memiliki perasaan dekat dengan Tuhan sebagai pencipta kita? Adalah sebab Tuhan adalah sumber daripada kehidupan kita. Tuhan adalah sumber sukacita kita, karena Dia adalah sumber kebahagiaan setiap umat yang percaya kepadanya, dan Dia adalah sumber damai, sejahtera, sumber kesehatan, dan sumber keselamatan kita.
saudara-saudara, maka kedekatan dengan Tuhan Pencipta sajalah yang akan memberikan damai, sukacita, dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dikala kita berhadapan dengan situasi yang kita hadapi pada hari ini, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus mengalami penyertaan Tuhan. Bahkan mereka harus menyadari akan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap saat. Maka sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus harus menyadari akan hadirnya Tuhan. Kehadiran Tuhan itu sangat penting di dalam setiap pribadi kita, dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, dalam komuniti kita, dalam keluarga kita, dan di dalam segala perkara kita harus menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara-saudara, salah satu perkara yang Tuhan janjikan dalam hidup kita adalah kehadirannya sepenuhnya dalam setiap kehidupan umat yang percaya kepadanya. Ini adalah merupakan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita baca pada pagi ini, jikalau aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di hujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Jadi artinya tangan Tuhan itu senantiasa menuntun, menyertai kita, dan tangan kananmu memegang kehidupanku. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuhan siap hadir dalam kehidupan kita dalam segala keadaan, dalam apa sekalipun situasi yang kita hadapi. Tuhan senantiasa hadir. Tuhan siap hadir selama kita merindukan kehadirannya, maka Tuhan itu senantiasa hadir. Janji kehadirannya, saudara-saudara, dalam kehidupan kita seperti adalah yang tertulis di dalam ayat yang kita baca dalam kitab Mazmur 139 ini, ayat 9 dan 10, ya, menunjukkan kedekatan Tuhan kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau pergi ke hujung dunia, Tuhan akan tetap ada di sana. Kalau kita pergi ke dasar lautan, Tuhan tetap ada di sana. Kalau kita pergi ke dasar tempat yang terdalam dan tergelap sekalipun, Tuhan ada di sana, saudara-saudara. Tuhan itu senantiasa hadir di mana-mana saja. Tuhan ada di sana. Kehadirannya di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari akan kuasa kehadiran Tuhan dalam setiap pribadi kita. Saudara-saudara, kita akan dapat bertemu dengan Tuhan di mana saja. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Allah kita tidak terhalang dengan apa sekalipun. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 mengatakan kepada kita, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan tiba saatnya. Saatnya adalah sekarang ini, waktu ini, di mana kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Dalam arti kata yang lain, menyembah Tuhan itu di mana saja kita berada. Sepertinya hari-hari ini kita tidak akan harus berada di dalam gedung gereja. Kita harus tinggal di rumah, kita harus tinggal di luar, kita harus ada di tempat kerja, dan hati kita senantiasa berpaut kepada Tuhan. Hati kita senantiasa merindukan hadirat-Nya. Dalam arti kata yang lain, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah kita adalah Allah yang hadir, yang maha hadir dalam segala perkara. Sebab itu, saatnya sudah tiba. Hari ini kita praktekkan firman Tuhan ini, di mana kita harus tinggal di mana saja kita berada, dan kita akan menyembah Tuhan bersama. Hari ini kita online, kita boleh mengikuti kebaktian online seperti ini. Hikmat yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita memilih untuk duduk di kaki Tuhan. Saudara-saudara, sebab firman Tuhan mengatakan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu adalah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Di mana saja, bila saja, dan di dalam keadaan bagaimanapun, kita akan tetap dekat dengan Tuhan. Sekaranglah waktunya kita harus praktekkan firman Tuhan ini. Waktu kita berada di rumah ataupun di mana saja, ya. Bukan hanya kita berada di gereja saja kita boleh menyembah Tuhan, tetapi kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tak kira dimanapun kita berada, saudara-saudara. Kehadirannya melingkupi alam semesta raya ini, yang kita harus melihat Tuhan kita sebagai Allah yang hadir dalam setiap pribadi kita. Karena alam semesta adalah buatan tangan Tuhan sendiri, di bawah penguasaan Tuhan. Tidak ada satu tempat di mana kita tidak dapat bertemu dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap situasi yang kita hadapi. Dan Tuhan memenuhi bumi sama seperti embun di pagi hari. Ini kehadirannya adalah janjinya. Janji kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Mereka akan mengalami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu memenuhi hati mereka dan seluruh suasana kehidupan mereka. Dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, di sini mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ini kata-kata yang diberikan kepada umat Israel pada waktu mereka keluar daripada negeri Mesir ke tanah perjanjian. Mengatakan jangan takut, ya. Dan dia berjanji, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Hari ini Tuhan itu senantiasa berjalan di depan kita. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-24 mengatakan, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan. Apabila engkau pergi untuk menghadap Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh kamu. Saudara-saudara, apabila Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan yang besar. Apabila Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan, dan kita tidak akan perlu takut terhadap apa yang kita hadapi pada hari-hari ini. Saudara-saudara, dia tidak akan membiarkan
engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan, janji kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya adalah tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita. Sekalipun kita berhadapan dengan kehidupan yang kita hadapi hari ini merupakan satu transisi yang menjadi masalah di dalam kehidupan umat manusia sejagat. Tetapi bagi orang Kristen, apa keadaan pun yang kita hadapi, Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama. Allah kita yang tidak pernah berubah. Allah kita yang senantiasa menjadikan kita tenang. Dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat mengatakan, Daud memberikan contoh dari perintah ini dengan kata-kata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Kalau kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kalau kita harus berhadapan dengan keadaan yang menakutkan, kita harus ingat bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi tenang. Dan akan membuat kita menjadi yakin bahwa kita akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Kehadirannya berarti dalam semua hal untuk kebaikan kita. Kehadiran Tuhan yang dijanjikan dalam kehidupan kita akan membawa kebaikan yang luar biasa. Contohnya, waktu saudara dan ibu Yesus dalam perkawinan di Kana, mereka kehabisan air anggur. Apa yang terjadi? Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Itu bukan kita lihat itu dari sudut mujizat, tapi kita lihat bahwa ia terjadi adalah karena kehadiran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hadir di dalam pesta perkawinan itu, maka terjadilah mujizat itu. Itu karena Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, saudara-saudara, kita harus ingat bahwa apabila Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat menyelesaikan persoalan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, pada waktu murid-murid Yesus, mereka dilanda oleh angin taufan di tengah danau Galilea. Karena kehadiran Tuhan Yesus di dalam perahu mereka, walaupun pada mulanya mereka harus berusaha sendiri, tetapi akhirnya mereka gagal. Mereka ingat, mereka sadar bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, maka mereka meminta pertolongan. Karena kehadiran Yesus di dalam perahu mereka, maka persoalan mereka selesai. Angin ribut diredakan, danau menjadi tenang sama sekali. Itu adalah karena kehadiran Tuhan. Hadirnya Tuhan di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, kita lihat kehadirannya berarti kita tidak lagi sendirian. Kita tidak keseorangan. Sekalipun secara fisik, secara realiti kita keseorangan, tetapi Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Berarti Ia akan memimpin kita
seperti gembala yang memimpin kita dalam segala situasi. Gembala yang baik. Ya. Kalau Anda sempat bangun pagi ini, kalau kita menyadari yang kita boleh hidup pada pagi ini, kita harus ingat Tuhan hadir dalam dan mengasihi kita dan siap memimpin hidup kita sepanjang hari ini. Karena kehadiran Tuhan, pada pagi ini kita boleh bangun. Karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita pagi ini, kita boleh bernafas dan kita boleh melakukan pekerjaan kita. Itu bukan kekuatan kita. Itu adalah karena kehadiran Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam segala situasi. Ini adalah realitinya kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu hadir. Tidak kira anyway, anytime, whatever situation is, kita akan tetap melihat God is there. Tuhan itu ada di sana. Dia akan tetap melindungi kita. Dan dia akan tetap menggendong kita. Dan dia akan tetap menyelamatkan kita. Apa yang paling penting dalam kehidupan manusia? Di saat-saat kita berhadapan dengan COVID-19 hari ini, walaupun banyak andaian-andaian di luar sana mengatakan tentang itu dan ini, tapi pokoknya adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan itu harus disadari dalam setiap pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Kehadiran Tuhan di dalam community kita, kehadiran Tuhan di dalam kelompok kita, dalam persekutuan kita. Ini adalah reality yang Tuhan telah nyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita harus berada di hujung bumi, sekalipun kita harus berada di dasar laut, dan sekalipun kita harus berada di tempat yang paling gelap, ingat, Tuhan hadir dalam setiap situasi yang kita hadapi. Dan Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Dan Dialah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Sebagai gembala yang baik, yang akan memimpin kita, yang akan menyertai kita, menjadikan tempat bergantungnya seluruh keberadaan kita. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita diajar dengan tema ini. Tuhan menjanjikan kehadirannya dalam hidup umat yang percaya kepadanya. Kalau Anda sempat menyadari akan perkara ini, itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan dalam setiap pribadi kita, yaitu Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan melindungi kita. Sebab itu rasakan kehadirannya, saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus merasakan setiap hari, menyadari akan kehadiran Tuhan dalam setiap pribadi kita. Jangan sekali-kali kita berharap kepada kekuatan kita, hikmat kita, kedudukan kita tidak akan menyelamatkan, tidak akan menyenangkan. Hanya apabila kita menyadari akan hadirnya Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Nah, setiap hari kita berhadapan dengan tugas kita, pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan. Tanpa hadirnya Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam setiap perkara yang kita rancangkan, yang kita lakukan, itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa semuanya itu adalah karena Tuhan saja yang akan memberikan
kekuatan, dan membuat kita berhasil. Saudara-saudara, hari ini kita sempat menyembah Tuhan, kita sempat mempermuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Saya mau sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipanggil khusus untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya kita senantiasa merindukan kehadirannya Tuhan, dan kita harus menyadari akan kehadirannya Tuhan di dalam kehidupan kita, merindukan, menyadari akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita adalah merupakan satu sikap yang harus kita miliki, sehingga kita tidak akan bergantung kepada apa saja yang ada di luar sana. Kekuatan kita, harta kita, kedudukan kita tidak akan membuat kita berhasil. Hanya apabila kita merindukan dan menyadari akan kehadirannya Tuhan dalam setiap pribadi kita. Sebab itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jemaat yang Tuhan Yesus berkati pada pagi hari ini, rasakanlah kehadirannya, karena Tuhan siap memimpin perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan sudah berjanji, Dia telah berjanji akan menyertai perjalanan kita. Dia berjanji akan memimpin setiap langkah kita, langkah kehidupan kita, setiap hari, setiap saat. Sebab itu, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia hadir dalam setiap pribadi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, semua yang merasakan kehadiran Tuhan sekarang. Kita harus melihat, fokuskan pandangan kita, minda kita, hati kita hanya kepada Tuhan saja. Pasti kita akan mengalami berkat Tuhan, karena hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas kehendak-Mu dan rencana-Mu yang begitu mulia dalam setiap pribadi kami. Firman-Mu telah disampaikan, ditabur, bahkan disebarkan melalui pemberitaan di atas talian ini. Pasti akan memberkati jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami akan terus mengalami kuasa Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.